diferensial. Diferensial ini artinya turunan. Nah, kaidah-kaidah diferensial yang kita bahas kali ini ada 9. Yang pertama, turunan fungsi konstan, turunan fungsi pangkat, turunan perkalian konstanta dengan fungsi, turunan dari hasil penjumlahan atau pengurangan dua fungsi atau lebih, turunan dari perkalian dua fungsi, turunan dari pembagian dua fungsi, turunan fungsi komplisit atau gabungan, turunan fungsi berpangkat, dan turunan fungsi balikan. Yang pertama kita akan membahas turunan fungsi konstan. Di mana Y sama dengan C, maka dy per dx sama dengan 0. Itu akan otomatis sama dengan 0. Contoh soalnya, misalnya Y sama dengan 8. Yang ditanyakan dy per dx, maka dy per dx-nya sama dengan 0. Begitu pula dengan y sama dengan 10, maka dy per dx sama dengan 0. Sekarang bagian turunan fungsi pangkat, di mana fx sama dengan x pangkat n, maka dy per dx sama dengan n x pangkat n dikurangi 1. Contoh soal, misalkan fx sama dengan x pangkat 2. Yang ditanyakan dy per dx-nya. Pangkat 2 ini kan n. Ini n. Maka dari rumus nx pangkat n min 1, berarti n2-nya itu disimpan di depan, dikali x pangkat 2 dikurangi 1, maka dy per dx-nya sama dengan 2x pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, jadi hasilnya 2x saja. Sekarang nomor 3, turunan perkalian konstanta dengan fungsi. Memperoleh rumus fx dibagi y sama dengan c dikali u, di mana u merupakan fungsi dari x. Contoh soal, misalkan y sama dengan 3x pangkat 5. Yang ditanyakan dy per dx. Maka kita turunkan dulu. Tadi kan ada rumus nx pangkat n min 1. Berarti 5 dikali 3x pangkat 5 dikurangi 1. Maka dy per dx-nya sama dengan 15 x pangkat 4. Nomor 4, turunan dari hasil penjumlahan atau pengurangan dua fungsi atau lebih. Rumusnya y sama dengan u plus minus v. Maka dy per dx-nya sama dengan u aksen plus minus v aksen, di mana u ini sama dengan fx dan v sama dengan gx. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya, di sini kita memperoleh y sama dengan 2x plus 3x pangkat 2. Maka dy per dx-nya sama dengan 2
titik kan yang ditanyakan itu. Sebelum kita mencari dy per dx, maka kita harus mencari u aksen dan v aksennya. Ini tuh u-nya, ini u, ini v. Sedangkan u aksen itu turunan dari 2x. Turunan dari 2x itu 2. Turunan dari v aksen sama dengan 2 dikali 3 x pangkat 2 dikali 3 x pangkat 2 min 1. Jadi 6x pangkat 1. Jadi v aksennya itu 6x pangkat 1. Satunya nggak usah ditulis. Nah, kita masukin ke rumus. dy per dx sama dengan u aksen plus minus v aksen. Maka dy per dx sama dengan u aksennya 2 plus v aksennya 6x. Nomor 5, turunan dari perkalian dua fungsi. Memperoleh rumus y sama dengan u kali v. Maka dy per dx-nya u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. U ini sama dengan v, di mana u sama dengan fx dan v sama dengan gx. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan y sama dengan 2x plus 3 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2. Yang ditanyakan dy per dx-nya, maka di sini kita harus mencari u aksen dan v aksen seperti tadi yang nomor 4. Berarti u aksennya ini merupakan dua x plus 3 ini u, kalian harus ingat, dan x plus 2 itu v. Maka u aksen berarti turunan dari 2x plus 3. Turunan dari 2x itu kan 2. Terus kalau turunan dari 3 itu 0. Jadi sama aja. U aksennya 2. Sedangkan turunan dari v aksen sama dengan turunan dari x pangkat 2. Karena ada pangkatnya berarti pangkatnya dikedepankan. Berarti 2x. Terus pangkatnya dikurangi 1. 2x pangkat 1. Satunya nggak usah ditulis. Jadi 2x saja. Terus turunan dari 2 itu 0, berarti nggak usah ditulis lah. Terus kita langsung masuk ke rumus dy per dx. Rumusnya u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Maka dy per dx-nya u aksennya kita udah cari tadi 2, terus dikali v-nya dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2 ditambah u-nya, berarti u-nya itu 2x plus 3
dikali V aksennya 2X. Nah, maka dy per dx sama dengan ini 2 dikali x pangkat 2, terus 2 dikali 2. Ini juga sama, 2x dikali 2x, 3 dikali 2x. Maka kita peroleh 2x pangkat 2. Maka 2x kuadrat ditambah 2 kali 2, 4. Terus ditambah lagi 2x dikali 2x. Berarti 4x pangkat 2 ditambah 3 dikali 2x, berarti 6x. Maka dy per dx sama dengan, karena ini ada yang sama pangkat 2, jadi kita jumlahkan 2x sama 4x. 2x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2, yaitu jadi 6x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 4. Turunan dari pembagian dua fungsi. Rumusnya y sama dengan u per v, maka dy per dx sama dengan v dikali u aksen dikurangi u dikali v aksen dibagi v kuadrat, di mana u merupakan fungsi dari x dan v merupakan fungsi dari gx. Supaya lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soal. Saya memperoleh y sama dengan 5x pangkat 5 per 3x pangkat 2. Yang ditanyakan dy per dx-nya dong. Terus di sini kita harus nyari dulu u aksen dan v aksennya. Dari soal ini kita harus mencari u aksen dan v aksennya. Tapi kita harus mengetahui dulu u sama v-nya itu yang mana. Ini itu u, 5x pangkat 5 itu u, sedangkan kalau 3x pangkat 2 itu v. Maka v u aksen itu kan, u aksen itu turunan pertama dari 5x pangkat 5. Jadi 5 dikali 5 x pangkat 5 dikurangi 1. Maka u aksennya 25 x pangkat 4. Terus v aksen turunan pertama dari v, langsung aja kita 3x pangkat 2, berarti turunan pertamanya 2 dikali 3x pangkat 2 dikurangi 1, berarti 6x pangkat 1. V rumusnya itu v dikali u aksen dikurangi u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Nah, dy per dx di sini kita tinggal masukin v-nya. V-nya itu 3x pangkat 2, 3x pangkat 2, terus dikali u aksennya ini 25x pangkat 4 dikurangi u-nya 5x pangkat 5 dikali 6x. Nah,
dibagi V kuadrat. V-nya ini kan 3x pangkat 2 dikuadratin 3x pangkat 2 di dalam kurungan pangkat 2 lagi. Terus ini tinggal dikali 3x pangkat 2 dikali 25x pangkat 4. Apa hasilnya? 3 dikali 25 75. X pangkat 2 dikali X pangkat 4. Jika ada pangkat yang dikalikan maka pangkatnya ditambahkan, berarti 2 tambah 4 6. X pangkat 6 berarti dikurangi 5 dikali 6 30. X pangkat 5 tambah 1 6 dibagi 3 dikuadratkan, 3 dipangkatin 2 3 dikuadratkan 9. X pangkat 2 dikuadratkan lagi, berarti X pangkat 4. Maka dy per dx nya sama dengan, karena ini pangkatnya sama berarti bisa dikurangi 75 x pangkat 6 dikurangi 30 x pangkat 6. 75 dikurangi 30 45 x pangkat 6 per 9 x pangkat 4. Kita lanjut sini. Jika ada pangkat yang dibagi, berarti pangkatnya itu dikurangi 6 dikurangi 4 tinggal 2. Berarti 45 per 9 X pangkat 2 sama dengan 4 dibagi 9 5 X pangkat 2. Selesai. Sekarang bagian 7, turunan fungsi komplisit atau gabungan. Memperoleh rumus Y sama dengan F U, di mana U merupakan fungsi dari Gx dan Y merupakan fungsi komposisi dari G. Fungsi komposisi dari G. Maka dy per dx-nya sama dengan dy per du dikali du per dx. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, kita memperoleh soal y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 dalam kurung pangkat 2. Nah, kita harus mencari du per dx-nya dulu. Du per dx itu turunan pertama dari u. U-nya itu sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5. Maka du per dx atau turunan pertama dari u 3 dikali 4 12 x 3 dikali 4x berarti 12x. Pangkatnya dikurangi 1, 3 dikurangi 1 2. Turunan dari 5 itu enggak ada atau 0. Turunan dari 5 itu 0. Jadi nggak usah ditulis. Terus dari situ kita harus nyari y-nya itu kan, y-nya itu kan ini 4x pangkat 3 ditambah 5 dikuadratin ini sama aja dengan u kuadrat.
ya kan? U doang kan? 4x pangkat 3 ditambah 5. Kalau dikuadratin berarti U pangkat 2. Terus kita harus cari lagi DY per DU-nya. DY per DU. Ini sama aja dengan turunan dari Y. Ini tuh sama aja dengan turunan Y kuadrat. Berarti pangkatnya itu dikedepankan 2. Karena ini 4x pangkat 3 ditambah 5 sama dengan U, berarti kita tulis aja 2U supaya mempermudah. Kita langsung masukin ke rumus yang ini ya, yang nomor 7. DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Maka DY per DX sama dengan DY per DU-nya 2U dikali DU per DX 12x pangkat 2. Nah, di sini kita ubah U itu menjadi 4x pangkat 3 ditambah 5. Berarti DY per DX sama dengan 2 dikali 4x pangkat 3 ditambah 5 dikali 12x pangkat 2. Oke. Sama dengan ini dikali ini 4x pangkat 3 dikali 12x pangkat 2 5 dikali 12x pangkat 2. Maka 2 dikali 4 dikali 12 48 x pangkat 5 ditambah 5 dikali 12 5 dikali 12 60 x pangkat 2. Nah, di sini lanjut ke sini ya. Maka DY per DX-nya sama dengan ini dikali ini 2 dikali 48 x pangkat 5 jadi 96 x pangkat 5. Terus ini 2 dikali 60 x pangkat 2 jadinya 120 x pangkat 2. Hasilnya 96x pangkat 5 ditambah 120x pangkat 2. Sekarang nomor 8, turunan fungsi berpangkat. Rumusnya Y sama dengan U pangkat N, maka DY per DX sama dengan N dikali U pangkat N dikurangi 1 dikali DU per DX, di mana U ini sama dengan DX dan N adalah konstanta. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh soalnya Y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 dikuadratkan. Kita harus mencari dulu, sebelum kita mencari DY per DX nya, kita harus mencari dulu U nya itu mana dan DU per DX nya itu mana. U nya ini U, kita sudah ketahui dari soal ini U, sedangkan DU per DX itu sama aja kayak turunan pertama dari U. Maka
sama dengan turunan dari ini U-nya itu sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5. Nah, jadi turunan pertama dari U 3 dikali 4 12 x 3 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 5. Turunan dari 5 itu 0, jadi sama aja tidak ada. Nah, sudah selesai. Kita ketahui U dan DU-nya, U dan DU per DX-nya kita masukin ke rumus. Kita akan nyarinya DY per DX-nya itu berapa sih, gitu kan? Rumusnya itu kan N U pangkat N dikurangi 1 dikali DU per DX. Kita langsung masukin ke rumus. DY per DX sama dengan N dikali U pangkat N dikurangi 1 dikali DU per DX. Maka DY per DX sama dengan N-nya itu konstanta. Konstantanya itu 2. Ini tuh konstanta. Nah, ini N ya. Pangkat itu N. 2. U. Kita tulis U-nya itu 4x pangkat 3 ditambah 5. Pangkatnya N dikurangi 1. N dikurangi 1, 2 dikurangi 1 dikali DU per DX. DU per DX nya 12x pangkat 2. Maka DY per DX sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5. Karena 2 dikurangi 1 itu 1, jadi pangkatnya nggak usah ditulis, tinggal kali 12x pangkat 2. Nah, dari sini kita peroleh DY per DX nya sama dengan ini 4 dikali 12, maka hasilnya 48. X pangkatnya ditambahkan pangkat 5. 5 dikali 12 berarti hasilnya 60. 5 dikali 12 60. Nggak ada X nya, nggak ada variabel X, maka jadi X pangkat 2. Udah. Kita tinggal kalikan lagi. Jadi DY per DX sama dengan 2 dikali 48 dan 2 dikali 60. Gitu. 2 dikali 48 96. X pangkat 5 karena nggak ada variabel X nya. Terus 2 dikali 60 120. X pangkat 2. Karena pangkatnya tidak ada yang sama, jadi tidak usah dijumlahkan. Maka hasilnya 96x pangkat 5 ditambah 120x pangkat 2. Sekarang kita nomor 9, yaitu turunan fungsi balikan. Turunan fungsi balikan. Di sini diketahui jika Y sama dengan Fx dan X sama dengan GY adalah fungsi-fungsi berbalikan atau inverse functions, maka dy per dx sama dengan 1 per dy per dx. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal, yaitu x sama dengan 5y ditambah
0,5 Y pangkat 4. Yang ditanyakan dy per dx. Maka kita lanjut saja. Yang ditanyakan dy per dx-nya. Tetapi sebelum itu, kita harus mencari dulu dy per dx ini yang di rumus ini. Dy per dx ini merupakan turunan dari x, merupakan turunan dari 5y plus 0,5 y pangkat 4. Berarti dy per dx sama dengan turunan dari 5y itu 5 ditambah turunan dari 0,5 y pangkat 4. Kalau ada pangkatnya, berarti ini merupakan turunan fungsi pangkat. Berarti pangkatnya dikedepankan 4 dikali. Berarti pangkatnya dikedepankan 4 dikali 0,5, hasilnya 2 y. 4 dikurangi 1 3. 4 dikurangi 1 3. Maka kita masukin rumus dy per dx sama dengan 1 per dy per dx. Nah, maka di sini hasilnya dy per dx sama dengan 1 per 5 ditambah 2y pangkat 3. Karena tidak ada yang bisa dibagi, maka hasilnya seperti ini saja.